Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi struktur beton. Ini tentang masalah tangga. Nah, tangga ini harus dirancang sedemikian rupa. Terus kira-kira data yang dibutuhkan apa saja untuk menentukan maju, ini artinya tempat menginjaknya kaki itu diasumsi 30 cm. Ini untuk ukuran orang Indonesia rata-rata 30 cm. Kalau di barat mungkin bisa beda ini karena kakinya besar-besar. Kemudian langkah naik ini 15 cm sampai 17 cm, karena ini kalau misalkan tangganya itu bisa dilewati orang yang pakai samping itu, jadi ini bisa 15. Kalau misalkan mau dinaikkan antara 15 sampai 17 cm ini. Kemudian lebar tangga itu adalah 100 cm. Ini tergantung kira-kira dirancang untuk dinaiki apa saja ini. Jadi yang 100 ini, kalau untuk 2 orang yang bersalipan cukup ini. Tapi kalau misalkan banyak 4, ini bisa lebarkan lagi ini, tergantung kondisi di lapangan yang dibutuhkan dari tangga itu. Kemudian berat sandaran ini standar ini 50 kg per meter panjang. Artinya misalkan sandarannya itu misalkan dikasih pagar, ini pagar rata-rata 50 kg per meter panjang. Kemudian penutup tangganya dari keramik. Nah, ini keramik bisa tebal spesinya 3 cm. Kemudian tebal platnya 17 cm. Nah, tebal plat ini tergantung dari panjang dari tangganya itu sendiri. Ada kalanya tangganya itu panjang banget karena harus ada hanya satu, nggak bisa, lokasinya nggak bisa dibuat mutar gitu, sehingga misalkan itu bisa jadi satuan, jadi lurus itu. Terus beban gunanya 300. Nah, 300 ini tergantung dari tadi itu lebarnya. Kalau lebarnya 100 ya kurang lebih ini. Kemudian mutu betonnya itu 200 kg cm persegi, atau ini dijadikan MPa menjadi 20 MPa. M-nya besar, P-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini mutunya. Kemudian pertimbangan lainnya adalah kalau F aksen C ini adalah benda ujinya, ini adalah benda uji silinder ini. Jadi kalau misalkan di sini K200 itu misalkan, nah K200 dengan F aksen C ini 200 itu beda. Ini bedanya antara uji silinder yang F aksen. Kalau K karakteristik itu benda ujinya adalah kubus. Nah, kalau kubus itu biasanya 0,83. Jadi misalkan kalau ini FC aksennya 200, maka dikalikan dengan 0,83, kira-kira itu karakteristiknya keluarnya seperti itu. Kemudian ini mutu tulangannya yang dipakai adalah 220 kg per cm persegi. Nah, ini tergantung kita apakah yang dipakai itu tulangan polos atau tulangan ulir. Kalau tulangan ulir ini masih kurang, karena kalau tulangan ulir minimal mutunya itu 3200 kg cm persegi atau 320 MPa. Nah, ini data-data yang dibutuhkan untuk kita merancang sebuah tangga. Nah, ini harus kita pahami, yang dibutuhkan ini minimal ini semua. Kemudian misalkan ini kalau kita rancang seperti ini tangganya, nah ini kalau di model strukturnya seperti ini berarti di sininya itu ada yang ujung ini adalah ada temboknya ini, sehingga bisa dibikin seperti ini. Tapi kalau misalkan ini temboknya tidak ada alias diganti dengan kaca, maka ini melayang di sini, tapi di sininya jepit, sininya jepit, sehingga tetap seperti ini, tapi di sininya aja yang enggak kejepit, hanya bebas nih, tumpuannya bebas di sini. Kalau dia
dari kaca. Nah, ukurannya ini kita detilkan. Yang perlu diperhatikan ini anak tangga ini itu maksimalnya 10, ini maksimalnya 10. Kalau lebih dari 10 maka dikasihlah bordes ini. Nah, ini bordes namanya. Ini bordes itu tempat istirahat sejenak ini ya, sehingga di sini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru 10 ke bordesnya. Nah, ini cara mengatasi. Misalkan dia ininya lurus sampai ke atas gini, maka tentu tetap ada bordesnya, karena orang itu kemampuannya maksimalnya adalah 10 ini, maksimalnya 10. Sehingga ini kalau lokasinya itu lebar ini, jadi misalkan ini ada gininya terus diputar. Nah, kalau ada kalanya tangga itu ini lurus terus ini sampai ke atas. Nah, ini perlu diketahui harus ada bordesnya. Nah, ini diprediksi seperti ini. Ini diprediksi tingginya 15 cm sehingga dibutuhkan seperti ini. 10 kali 150 berarti berapa? 1500 mili ini. Jadi kalau jadikan cm 104 lah. Ini, nah ini 150 cm. Sehingga kalau ini diinikan semua ukurannya seperti ini. Nah, ini lebarnya tangga itu juga sama dengan lebarnya bordes, ini 1 meter ini, karena diprediksi kalau misalkan ini tangganya lebarnya 1,5 ya sininya juga harus 1,5. Nah, ini yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah tangga, hingga bisa dengan mudah. Ini tingginya ini itu tidak boleh lebih dari 17 cm ini. Maksimumnya adalah ini kalau misalkan untuk rumah sendiri mungkin tidak masalah ini ya, ukurannya kurang pun tidak masalah, tidak memenuhi standar. Tapi yang standar harus untuk kepentingan banyak orang. Nah, ini kita masuk pada pembebanan. Jadi urutannya itu harus kita kuasai. Pertama harus memodel struktur dulu, terus hal-hal apa yang kira-kira dirancang. Nah, kemudian kita baru masuk pada pembebanan. Di sini bebannya ada beban mati, beban hidup, dan beban berfaktor. Beban mati itu adalah semua beban yang tidak bisa digerakkan atau tidak bisa bergerak. Nah, jadi bisa kalau misalnya kursi, misalkan kursi itu memang tidak bergerak tapi bisa dipindahkan. Itu termasuk bukan masuk beban mati tapi beban hidup itu. Nah, ini kita mulai dari plat itu tadi tebalnya adalah 17 cm, maka ini jadikan meter menjadi 0,17 ditambah ini rata-rata dari tebalnya anak tangga ini ditambah 0,0, kan ini tebalnya tingginya itu kan 15. Jadi kalau gitu dibagi 2 diambil rata-rata menjadi 0,075, sehingga kalikan berat jenisnya 2400. Ini berat jenis dari beton. Kemudian spesinya ini 3 cm nih. Kenapa 3 cm ini tidak perlu dirubah ke dalam bentuk meter, karena 21 berat jenisnya ini sudah menghitungkan per sentimeter ini, sehingga tetap dalam satuannya sentimeter. Terus keramik tebalnya 1 cm, sehingga dikalikan bijinya juga 2400, sehingga hasilnya ini. Kemudian sandarannya itu 50 kg, sehingga kita tinggal masukkan. Nah, ini satuannya adalah sentimeter persegi, karena dia termasuk dihitung sebagai plat. Nah, kalau plat itu satuannya meter persegi, tergantung dari dia yang mau hitung. Nah, ini kan termasuk. Nah, kalau misalkan ini mau di kilogram per meter panjang, ini tinggal dikalikan 1 meter, karena setiap plat itu menghitungnya terhadap 1 meter. Kemudian beban hidup itu yang termasuk beban hidup, yaitu semua beban yang bisa bergerak sendiri atau bisa digerakkan atau bisa dipindahkan. Nah, beban gunanya kita prediksi adalah 300 kg per meter persegi. Jadi kalau ilmu disiplinnya adalah penuh prediksi, ilmu asumsi. Nah, ini sehingga ketika beban matinya dapat, beban hidupnya dapat, maka kita cari beban berfaktor. Ini
WU-nya. Nah, ini muncul, kalau di sini muncul W1, di sini W2, kalau di sini WU1. Nah, WU1 itu maksudnya karena sudah dikalikan. Nah, 1,2 itu beban mati, 1,6 beban hidup, sehingga jumlahnya adalah 1350 kg per meter persegi. Nah, ini beban total, ini beban total, mau beban mati maupun beban hidup. Kemudian untuk menghitung bordes juga sama. Ini plat, nah ini platnya adalah 17, karena di sini tidak ada anak tangganya ya, tidak usah ditambahkan. Ini 0,17 kali 2400, ini biji daripada beton, dapatnya 588 kg per meter persegi. Kemudian spesinya sama dengan yang sebelumnya, yang di tangga. Kalau ini yang di bordesnya 3 cm tebal spesinya, kali 21 BJ dari spesi. Kemudian keramik 1 ini tidak usah dijadikan meter, tetap menjadi 1 cm kali BJ nya, dan sandarannya 50. Ini untuk bordesnya. Kemudian beban hidupnya sama, yaitu dipakailah 300 kg per meter persegi, sehingga beban berfaktornya yang beban mati dikalikan 1,2, yang beban hidup dikalikan 1,6, sehingga hasilnya 1,2 kali 545 ditambah 1,6 kali 300, hasilnya 1135, sehingga lebih kecil dibanding tangganya. Kalau tangganya 1300. Kemudian statikanya ini terserah kalian. Ini kalau misalkan diasumsi ini seperti ini tuh bentang ABC, ini diasumsi adalah sebagai jepit-jepit. Nah, ini kalau jepit-jepit ya nanti bisa diprediksi. Nah, ini hanya sebatas simbol dari jepit itu sendiri. Nanti dilaksanakannya itu jepit seperti apa kita bahas untuk video berikutnya. Jadi kita akan membahas bagaimana yang namanya jepit itu seperti apa, hingga kita bisa paham betul dengan ini. Nah, ini bebannya, statikanya ini kan ABC nya 1350, kemudian yang bordesnya 1100, ini lebih kecil. Ini untuk bentang DBC nya ini. Nah, ini momen lapangannya, sehingga 1/11 ini, 1/11 kali Q kali L kuadrat, hingga hasilnya 1547 kg meter. Kemudian momen tumpuannya 1/18. Nah, ini seperti itu, 1/18 Q L kuadrat juga. Nah, ini bisa kita lihat momennya kecil banget ini. Nah, kemudian penulangannya dengan data yang sebelumnya di video sebelumnya itu dengan mutu yang seperti ini, maka didapat ruminnya adalah 0,0064, rumaknya adalah 0,0336. Nah, ini. Nah, kalau yang baik itu adalah rasio tulangan yang terjadi ini harus di atasnya rumin, harus di bawahnya rumak. Kalau di bawahnya rumin berarti dimensinya itu kebesaran. Kalau di atasnya rumak maka dimensi yang dipakai terlalu kecil. Nah, yang ideal itu adalah di atasnya rumin, di bawahnya rumak. Kita lihat berikutnya di penulangan ini dengan MU 1796 kg meter dijadikan kilo newton meter dibagi 100, yaitu 17,96. Kemudian tinggi efektifnya ini 1000, ini tinggi hanya 170 mili dikurangi penutup betonnya 30, jadi menjadi tinggi efektifnya 140 mili. Kemudian B nya diambil 1 meter atau 1000 mm. Ini karena ngitung plat itu selalu B nya itu selalu 1 meter. Kemudian P adalah 0,8 karena yang dominan di lapangan ini adalah momennya, sehingga diambil P nya 0,8. Kemudian kita masukkan ke rumus Rn. Rn itu sama dengan MU dibagi P ini 0,8 ini dikali B dikali D kuadrat. Nah, ini 17,96 dijadikan newton milimeter, kilo newtonnya 10 pangkat 3.
Kalau meternya dijadikan ke milimeter 10 pangkat 3, sehingga totalnya menjadi 10 pangkat 6. Kemudian 0,8 ini lebarnya 1000 mili atau 1 meter. Ini D nya tinggi efektifnya 140 kuadrat, hingga ini satuannya adalah MPa. Ini MPa nya M besar, P besar, A nya kecil, menjadi 1,145. Kemudian kita cari selanjutnya, ini rumusnya tetap selalu mau menghitung apapun ini ya seperti ini ngitungnya, urut-urutannya. Nah, ini kontrol terhadap momen, apakah dimensi yang kita pakai itu memenuhi atau tidak. Nah, kita masukkan W sama dengan 0,85 dikali 1 dikurangi akar 1 min 2,353. Ini angka ini adalah tetap mutu berapapun tetap ini. Kemudian dimasukkan Rn. Terus ini adalah FC aksen, F aksen C ini, sehingga ini satuannya MPa, ini MPa, sehingga W ini muncul tanpa satuan. Nah, ini tanpa satuan. Ternyata rasio tulangan yang terjadi itu 0,059. Jadi W dikali F aksen C dibagi FY. Nah, ini ternyata hasilnya 0,0054 kurang dari rho min, sehingga ini secara logika bahwa dimensi yang kita gunakan itu terlalu besar sehingga ininya menjadi kecil. Nah, kalau ini diteruskan, maka yang rho yang terjadi ini tidak dipakai, yang dipakai adalah rho min. Ini rho min, jadi rho anunya nggak dipakai, rho min, sehingga tulangan tariknya 0,0064 kali B kali D. Nah, ini rho BD ini yang terjadi, karena ini rho nya itu di bawah rho min, maka ini dipakailah rho min. 0,0064 ini adalah rho min kali 1000 kali D, hasilnya 896 mm persegi. Kemudian tulangan baginya, ini tulangan, karena di plat itu tulangan bagi, tulangan atasnya, jadi yang nempel di tulangan bawahnya itu di atasnya, yang nempel di tulangan bawahnya ini itu namanya tulangan bagi. Ini diambil 0,002 kali 1000 kali 170, sehingga hasilnya 340. Nah, kemudian kita menggunakan apa? Ini diameter 12, jarak 125 mm, sehingga ketemunya 905 mm, sehingga lebih besar dari yang didapat ini dari hasil hitungan 896, sehingga ketemu 9. Cara mencari ini luasnya 905 ini yaitu apa? 1/4 pi. Nah, pi kali D kuadrat, jadi 12 kuadrat dikali ini 1000 dibagi 125, hasilnya ini. Nah, ini luasnya. Kemudian dengan cara yang sama, ini diameter 8 kali 140 kali sama dengan 359. 359 ini bisa didapat dengan 1/4 kali pi kali 8 kuadrat dikali 1000 dibagi 140, sehingga hasilnya adalah 359. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ini ngitungnya gitu. Jadi luas dibagi nih, jadi 1000 itu lebarnya 1 meter, jadikan mili, karena ini mili juga, maka 1000 dibagi 140, sehingga hasilnya seperti ini.